jika seseorang itu nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, tapi akalnya masih bisa berpikir, maka tetap dia diwajibkan untuk sholat walaupun tanpa gerakan. Bismillah, Drabanian Stars. Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kang, kita bersyukur nih Kang ya atas nikmat kembali kita nikmat belajar, kenal sunnah, belajar bareng. Mungkin jadi ingat ilmu Ustaz ya. Dan kita ingat dulu nih, kita yang dulunya sholat bolong-bolong, titip absen. Lo titip absen? Sholat itu apa? Iya Ustaz. Gimana itu sholat itu? Iya. Guys, gue sholat dulu ya. Wah, titip ya. Ini tips Ustaz. Titip absen. Salam. Itu pertanyaan saya nanti tuh. Kurang ajar Ya ya. kan, kurang ajar banget dan sebagainya. Nah itu gimana saja? Mungkin dalam hal kali ini kita pengen kembali merimain ya Karen. Oh, kita bahas sholat nih. Betul dong. Kita bahas sholat tentang bagaimana sih sesungguhnya urgensinya. Karena di luar sana kan banyak teman-teman yang tadi ya. Kita alhamdulillah bersyukur muslim Ustaz. Iya. Kalau muslim alhamdulillah. Azan terdengar di mana-mana. Tapi tadi Ustaz masih menganggap remeh sholat bahkan meninggalkan sholat. Gitu Ustaz. Kita Ustaz Hamdi mohon nasihat yang kembali Ustaz untuk mengingatkan kita tentang makna sholat seperti apa Ustaz. Gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama kita kalau bicara tentang sholat, pada hakikatnya kita berbicara tentang tujuan hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan tujuan keberadaan manusia dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perkataan perbuatan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam As-Sunnah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, untuk bersedekah. Itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak bentuk-bentuk ibadah, yang paling besar adalah sholat. Jadi sebagian orang beranggapan bahwa yang penting gue berbuat baik deh sama orang lain. Yang penting gue gak bikin masalah sama orang lain. Oke, itu satu nilai ibadah ya di dalam Islam, berbuat baik kepada orang lain. Tapi gak bisa dibandingkan dengan sholat. Sholat yang terbesar, sholat yang paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, kata Nabi SAW, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ tauhidullah. Jadikanlah yang pertama kali yang engkau sampaikan dalam dakwahmu adalah mentauhidkan Allah. Kemudian kata Nabi, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Jika mereka patuh kepadamu, maksudnya mentauhidkan Allah, masuk ke dalam Islam, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu setiap hari. Jadi setelah tauhid, sholat. Setelah seorang itu masuk Islam, yang harus dia lakukan apa? Sholat. Sholat gak mungkin terpisahkan dari kehidupan kita, sama sekali. Sehingga kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, puasa contohnya. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu adalah kewajiban yang sangat kuat. Dalam ibadah puasa, ketika seorang itu sudah tua atau kondisi gak bisa lagi berpuasa, maka gugur kewajiban puasanya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jihad misalnya. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang melawan orang-orang kafir. Akan tapi ada kondisi-kondisi jihad itu menjadi gugur kewajibannya. Kecuali sholat. Sholat gak bakal gugur sama sekali dalam kondisi apapun. Selagi akal kita masih sehat, kita masih bisa berpikir, kita diwajibkan untuk sholat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jam." Sholatlah dalam kondisi engkau berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, maka sholat dalam kondisi duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka sholatlah dalam kondisi engkau berbaring menengok ke kanan. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat itu nggak bakal jatuh, nggak bakal gugur kewajibannya dalam kondisi apapun. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa jika seorang itu nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya,
tapi akalnya masih bisa berpikir, maka tetap dia diwajibkan untuk sholat walaupun tanpa gerakan. Jadi dia sholatnya dengan pikirannya. Sekarang lagi takbiratul ihram, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal dan seterusnya. Tentu bayangkan ini ibadah yang gak mungkin terputus sama sekali. Sehingga perhatian Nabi SAW sangat besar terhadap sholat ini. Nabi SAW di detik-detik terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, apa yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat-sahabatnya? Kata Nabi SAW, as-salah, as-salah, perhatikan sholat kalian, perhatikan sholat kalian. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikan juga budak-budak kalian. Sholat yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada umatnya di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat. Kemudian Umar bin Khattab mengerti betul tentang hal ini. Sehingga perhatian Umar bin Khattab sangat besar terhadap sholat berkat pendidikan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, ya seorang Majusi yang membunuh Umar, ketika itu Umar posisinya sedang sholat subuh dan beliau menjadi imam. Di rakaat yang kedua, Abu Lu'lu al-Majusi dia menerobos ke shaf yang paling depan, kemudian menusuk perut Umar dengan beberapa tusukan. Sehingga Umar pun terjatuh. Akhirnya sholat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf yang ada di shaf pertama. Akhirnya dilanjutkan sholat dengan cepat oleh Abdurrahman bin Auf. Selesai sholat, Umar dibawa oleh para sahabat menuju rumahnya. Kondisinya Umar bin Khattab sangat mengenaskan. Abdullah bin Umar bercerita bahwa ada beberapa tusukan di tubuhnya Umar. Sehingga mengeluarkan darah dan sangat kacau sekali keadaannya. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan bahwa aku berusaha untuk menutup dengan tanganku luka yang terbuka. Tiba-tiba sebagian dari tanganku masuk ke dalam lukanya Umar. Karena saking lebarnya luka tersebut. Antum bayangkan kondisi seperti ini. Dan Umar kondisinya pingsan waktu itu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan aku ambil imamahku kemudian aku ikat luka tersebut. Sesampai di rumah Umar. Umar pun siuman. Dalam kondisi ada ikatan-ikatan di badannya. Tusukan yang terus mengeluarkan darah. Ketika Umar siuman pertama kali. Antum tahu apa yang ditanyakan oleh Umar? Apakah beliau mau bertanya tentang siapa yang membunuh beliau? Atau beliau mau berwasiat tentang khilafah kaum muslimin. Pemerintahan sekarang beliau adalah khalifahnya. Beliau tidak bertanya tentang itu. Kata Umar bin Khattab. As-sallan nas. Apakah kaum muslimin sudah selesai sholat? Lihat perhatian Umar kepada sholat. Ya akhi ini mau meninggal. Darah bercucuran. Perutnya robek-robek. Tapi beliau masih bertanya apakah orang-orang sudah selesai sholat? Kemudian Umar memerintahkan anaknya untuk membawa air. Ambilkan aku air. Diambilkan oleh anaknya air kemudian Umar berwudu. Kemudian Umar mengatakan la hadza fil Islam liman tarakas sholah. Gak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian Umar sholat subuh. Menyelesaikan sholat yang belum selesai. Ya akhi barakallahu fiik. Sekelas Umar bin Khattab. Khalifah kaum muslimin. Dalam kondisi tercabik-cabik tubuhnya. Terluka parah. Beliau masih memikirkan masalah sholat. Sehingga ini yang menjadi kehidupan seorang muslim. Hidup kita adalah sholat. Sholat adalah hidup kita. Gak ada yang lebih besar daripada sholat kita. Gak ada profit yang lebih kita harapkan daripada sholat kita. Gak ada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kita kecuali sholat. Umar bin Khattab sekali lagi ketika beliau menjadi khalifah kaum muslimin. Beliau menuliskan surat kepada staf dan jajaran kepemerintahan beliau. Antum tahu apa isi suratnya? Umar bin Khattab menuliskan kepada mereka semua dengan mengatakan Inna ahamma a'malikum indi shalah. Sesungguhnya pekerjaan yang kalian kerjakan yang paling penting bagiku adalah sholat kalian. Tuh lihat. Ini Umar mau menjelaskan bahwa dari sekian banyak job desk yang wajib kalian kerjakan sebagai bawahanku dan jajaran kepemerintahan. Dari seluruh amalan tersebut job desk yang kalian emban yang paling penting kata beliau sholat. Kemudian kata Umar, faman hafidhaha faqad hafidha dinah. Barang siapa yang menjaga sholat, sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha athiya. Dan barang siapa yang melalaikan sholat, maka orang itu pasti melalaikan seluruh perkara yang lainnya. Sehingga gak ada yang lain selain sholat dalam kehidupan kita. Maka dari itu,
kita sedih ya ketika melihat sebagian kaum muslimin malas sholat atau bahkan meninggalkan sholat. Itu sangat bertabrakan sekali dengan Islam, bertabrakan sekali dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi gak ada alasan untuk tidak sholat. Masya Allah. Nggak ada alasan. Hidup kita adalah sholat. Betul, dan menarik sekali ketika Umar siuman itu mirip dengan gurunya Nabi SAW ya. Ketika siuman banyak apakah Betul, sudah sholat. betul. sholat Dan ini juga pesan sebetulnya untuk setiap orang yang memiliki bawahan, ya. Setiap orang yang dia adalah seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin, yang beliau paling harapkan dari bawahannya adalah sholatnya. Paham ya? Karena disitulah Umar kemudian menakar kualitas diri seseorang. Bahwa kualitas diri seseorang itu ditentukan dengan perhatian dia kepada sholat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuh. Yang pertama kali yang akan Allah tanyakan oleh seorang hamba di hari kiamat kelak adalah tentang sholatnya. Idza sholuhat, kalau sholatnya baik, sholuhat sairu amali. Maka amalan-amalan yang lain kata Nabi pasti baik. Wa idza fasadat sairu amali. Kalau buruk sholatnya, maka amalan yang lain pasti buruk. Sehingga ini yang seharusnya kita harapkan dari orang-orang yang ada di bawah kita. Ketika kita jadi seorang suami, maka katakan kepada istri kita bahwa yang terpenting bagiku adalah sholatmu. Katakan kepada anak-anak kita bahwa yang terpenting bagi ayah dari sekian banyak aktivitasmu adalah sholatmu. Sebagaimana Umar mengatakan hal ini kepada jajaran staf kepemerintahan beliau. Dan sekali lagi itu adalah tolak ukur dari kualitas kepribadian seseorang. Allahu musta'an. Segitu banyak apa ya, dalil-dalil tentang pentingnya sholat, ya kan. Gak ada uzur sampai ya bisa berdiri, duduk, tiduran sampai nggak cuman apa ya, memberikan isyarat-isyarat aja juga Ustaz ya. Sampai yang memutuskan itu ya ketika kita meninggal kali ya. Betul. Sampai segitu pentingnya Ustaz. Bagaimana sih membuat orang tuh sadar betapa pentingnya gitu. Pernah anak bercerita sedikit nih. Zaman-zaman anak kuliah loh, 2009-an lah, anak masuk 98 ketang, 98 berarti tahun 2000. Oh, mana angkatan? Ketahuan angkatan berapa ya? Kita tahun 2000-an. Nyatutnya jauh banget. Udah tua, Pak, lupa. Kita tahun 2000-an, Zat. Ada salah satu kakek-kakek jualan roti bakar. Ketika anak beli, anak ngobrol-ngobrol, tapi masih jualan, masih sholat kan ya Pak? Anak tanya gitu kan. Itu jawabannya bikin kaget juga sih. Walaupun waktu itu kondisi anak juga nggak yang rajin-rajin amat untuk beribadah dan lain-lain, tapi cukup mengagetkan juga. Jawabannya dulu mah sholat den, gitu kan, orang Sunda gitu. Dulu mah sholat den. Sekarang sudah enggak karena menurut Bapak percuma. Ketika saya sholat saya doa nggak terkabul-kabul gitu, ya miskin aja gini aja Den gitu. Ya udah sekarang saya udah nggak sholat gitu. Ya saya kaget juga gitu. Wah subhanallah. Itu pas nggak sholat masih miskin nggak? Ya, rumahnya sih ya bukan gitu aja. Masih kan? Iya. Berarti dia sholat miskin, nggak sholat miskin, gitu loh. Sebenarnya solusi dia juga salah. Dia milih nggak sholat itu salah. Dia pikir nggak sholat kaya. Iya kan? Padahal nggak juga Kang gitu loh. Dan juga nih Sat, fenomena tongkrongan. Ketika ya kita salah satu dari antara kita tuh sholat ya kan Kang. Kita sholat Jumatan lah. Ada tuh yang masih bercengkrama dengan bercanda-canda. Titip absen. Tadi Berasana kuliah. Iya, titip absen. Titip absen ke malaikat kan nyatet kan. Malaikat maut. Azan, Masya Allah, Alhamdulillah. Alah kuliah, mungkin nanti disambung. Iya, kita sambung. Kita akan sambung karena sudah azan, kita akan sholat dulu insya Allah. Baik, sekarang. Baik guys, kita lanjut di Kang ya tadi, insya Allah. Terkait titip absen Kang. Titip absen, melanjuti tadi Ustaz. Melanjuti tentang tukang roti yang katanya percuma sholat, kehidupan gini-gini aja. Dan titip absen, udahlah sholat, titip absen aja. Dan juga itu, sholat yuk, sholat kan nomor 2. Kaget kan, yang pertama sadat. tapi tetap gak sholat. Iya. Ya gitu Ustaz, membikin apa ya, kita sadar nih pentingnya sholat.
Iya, barakallahu fikum ya. Wallah ya akhi, ini masalah sholat udah jelas banget tadi panjang lebar tentang masalah sholat. Dan orang tuh nggak tahu ya, dia mungkin ngiranya sholat itu kebutuhan Allah bukan kebutuhan kita. Gitu. Padahal ini kebutuhan kita gitu loh. Ini satu Indonesia nggak sholat, Allah nggak kenapa-napa ya gitu loh. Allah masih tetap aja sempurna, Allah masih tetap kaya, Allah tetap kerajaannya tetap terbaik, nggak ada masalah gitu loh. Betul. Mau semuanya sholat ataupun nggak sholat, di Allah nggak ada efek. Allah tetap sempurna. Yang paling berefek ya kita. Itu semua balik ke kita lagi gitu loh. Makanya siapa yang nggak mau sholat, ya, ente milih nggak sholat, Allah nggak kenapa-napa. Gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Allah mengatakan, wahai kalian orang-orang yang beriman, siapa yang murtad, ini bukan gak sholat doang, murtad. Apa kata Allah? Dikemis-kemis Allah jangan sampai murtad dong, apa segala macam. Fasawfa ya'tillahu biqaum. Murtad aja kata Allah. Nanti kita ganti sama kaum yang lain, selesai urusan. Anda bermuamalah dengan Rabbul Alamin, gitu loh. Kita bermuamalah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti enggak mau sholat, diganti sama Allah, selesai. Gitu. Nggak terjadi apa-apa. Jadi manusia ini harus betul-betul memaknai hal ini gitu. Bahwa Anda sholat itu ya untuk Anda. Bukan untuk Allah. Apa gunanya Allah dengan sujudnya kita? Apa gunanya Allah dengan sholatnya Anda yang masih pikiran kemana-mana? Sujud juga nggak tahu ngomongnya apa. Doanya juga masih bingung. Belum khusyuknya nggak dapet. Terus Anda pikir Allah butuh dengan sujud Anda yang model seperti itu? Enggak. Kita yang butuh sholat kita ya kita sendiri gitu loh. Allah nggak punya kebutuhan apapun. Dan ini dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pengen Anda sholat gitu loh. Untuk kebaikan kita juga, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, dari orang pertama sampai orang terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir. Ya. Semua mereka taat kepada Allah, ma zada fi mulki syai'an, tidaklah menambah kerajaanku kata Allah. Semua sholat gak ada masalah di hadapan Allah. Begitu juga sebaliknya. Dari orang pertama sampai orang terakhir. Dari jin pertama sampai jin terakhir. Gak sholat semuanya. Gak ada masalah di sisi Allah. Tidak ada masalah di sisi Allah. Ya. Jadi jangan kepedean Allah tuh butuh sholatnya kita. Butuh sujudnya kita. Butuh doanya kita. Enggak. Yang butuh tuh kita. Gitu loh. Yang butuh itu kita. Belum lagi. Ya. Nusus atau hadis-hadis tentang masalah meninggalkan sholat ini nggak ada yang ringan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat Muslim dan yang lainnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan, perjanjian di antara kami kaum muslimin dengan mereka yang kufar, sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang ninggalin sholat maka dia telah kafir. Amal mana yang digini-giniin banget itu. Ya, belum lagi firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau perkataan Rasulullah SAW mengatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Di antara perbedaan orang muslim sama yang kafir itu meninggalkan salat. Jadi kalau orang kafir emang ninggalin salat, kalau muslim enggak ninggalin salat, gitu loh. Ya. Juga perkataan di antara para salaf dulu, ya. Mereka mengatakan dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, ma alimna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Kami tidak tahu ada satu amalan jika seseorang meninggalkannya kita katakan kafir kecuali sholat. Ini zaman sahabat dulu. Jadi nggak ada tuh kalau ninggalin zakat mereka nggak bilang kafir. Ya. Tapi ninggalin sholat mereka bilang kafir. Orang ninggalin sholat itu berarti mereka kafir. Makanya di sini kita mesti sadar betul-betul. Ya, ninggalin sholat itu bukan perkara yang ringan. Ya, banyak tuh. Saya juga teman-teman juga kayak gitu tuh Kang. Gampang banget gitu ninggalin sholat, santai aja, nggak ada apa-apa, nongkrong aja, ya. Kita nggak usah ngomongin sholat subuh lah, yang paling sering mungkin untuk ditinggalkan. Maghrib nih yang euforianya paling luar biasa, sholat tuh maghrib tinggal. Maghrib sama Jumatan ya. Maghrib, Jumatan 3. 1 enggak, 2 enggak, 3 sholat. Biar enggak kan. Iya, biar enggak kafir tadi ya. Sudah kuota kan ya? Iya, apa? Kuotanya belum habis kuotanya. Iya, wallah. Padahal sama aja gitu loh. Dia meninggalkan sholat 1 aja, sebagian para ulama mengatakan dia kafir. 1. Ada yang mengatakan kafir gitu loh. Ya.
Maksudnya jangan naruh Anda di bagian keadaan seperti ini. Ini keadaan cukup menyeramkan gitu loh. Ente gak sholat itu kayak orang jalan di pinggir jurang aja. Keselamatannya cuma berapa persen. Ya, sangat memungkinkan untuk jatuh. Ya gitu orang gak sholat. Imma ente kafir selama-lamanya di neraka. Ya, atau bukan masuk dosa kecil. Masuk dosa besar yang juga akan disiksa di neraka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini hal yang betul-betul kita perhatiin gitu loh. Bahaya ini kalian sholat sama ingat. Ya. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat itu konsep besar untuk seorang mukmin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidaklah diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatiin, kalau konsep ini berubah, Anda hidup nggak sholat pasti rusak. Anda hidup nggak sholat pasti rusak. Ini ada dompet nih dari Mimo nih, ya. Ini buat naruh duit, buat naruh kartu segala macem, ya. Tapi kalau kita gunakan misalnya ya untuk nepok nyamuk atau nepok kecoa, nepok cicak dan lain sebagainya, ini rusak nih, bakal jelek nih kulit-kulitnya. Kenapa? Karena ini dompet ini tidak dibuat untuk nepok-nepok binatang kayak gitu, enggak. Tapi untuk pakai taruh uang dan lain sebagainya. Maksud Anda di sini adalah kalau keluar dari tujuan penciptaan pasti rusak. Gak mungkin enggak. Orang diciptakan untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat kepada Allah. Dia gak sholat pasti rusak. Dunianya rusak, akhiratnya rusak pasti udah. Gak mungkin enggak. Ini konsep yang cukup besar dalam Islam. Ya, mungkin itu ya. Dan juga sebagai apa sih? Tadi suka malu sama diri sendiri Ustaz. Ketika giliran kita mau ke bandara misalnya, ada flight itu persiapannya, masya Allah, sejam sebelum sudah boarding, Nggak mau udah telat. siap-siap, nggak mau telat sebagainya. Tapi kok saat sholat, mau juga gitu ya. Kadang-kadang mindset kita masih belum ke arah sana gitu Ustaz. Nah, lalu kemudian juga Ustaz, terkait juga kenyataan di lapangan adalah kita bersyukur saat ini negeri Islam, azan berkumandang. Tapi tadi Ustaz, yang tadi Ustaz sempat mention bahwasanya sholat itu mencegah keji dan munkar Ustaz. Tapi pada kenyataannya kenapa masih banyak kemaksiatan misalnya kemungkaran terjadi? Mungkin Ustaz bisa berikan penjelasan terkait hal ini Ustaz. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini firman dari Allah yang tidak mungkin salah, yang pasti benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih benar, siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah nggak mungkin meleset. Sehingga kita perhatikan di sini. Apa maksud sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Maksud dari sholat di situ adalah sholat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu sholat yang harus kita kerjakan. Dan itu adalah sholat yang diberikan ganjaran oleh Allah, yang diberikan keutamaan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya para ulama mengatakan bahwa kualitas sholat kita itu menentukan kuat atau tidaknya sholat tersebut untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Paham antum ya? Tapi kalau sholatnya asal-asalan, sholatnya cepet-cepetan, ya gimana mau dapat fadilah tersebut? Jadi akhirnya kita gak kaget gitu loh kalau kemudian orang-orang pada sholat, tapi setelah sholat dia berbuat keji dan berbuat mungkar. Kita lihat sholatnya seperti apa. Sholatnya gak ada khusyuk sama sekali. Bahkan gak ada tumak ninah terkadang. Dan kita tahu bahwa tumak ninah itu adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Ya, jadi tumak ninah itu levelnya sama kayak Al-Fatihah. Kayak ruku, sujud. Antum bayangkan dalam satu sholat gak ada ruku. Gak bisa dikatakan sholat. Sama halnya dengan tumak ninah pun demikian. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka gak sabar untuk sholat lama-lama. Jangan katakan kita lama lah. Ya 5 menit. 10 menit. Sabar sebentar menghadap Allah. Berbicara kepada Allah. Tunjukkan keluh kesah kita kepada Allah. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Sebagian orang rela untuk nunggu antri ATM 10 menit, 15 menit. Sebagian orang rela untuk nunggu hidangannya didatangkan di restoran 30 menit mungkin. Sholat 5 menit ya akhi. Mungkin gak sampai 5 menit tapi dia gak sabar.
Maka ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bahwa kita berbicara sekarang tentang sholat. Bukan cuma sekedar sholat. Tapi sholat yang benar, sholat yang sesuai dengan sunnah, sholat yang tumakninah, yang tenang. Dan kita selalu dapat video viral setiap bulan Ramadan Oh, Ustaz. tentang orang-orang yang sholatnya sangat cepat kilat. La ilaha illallah. Itu setiap tahun tuh beda-beda videonya Kang. Iya, Bener gak? betul. Update terus. Update terus. Iya, Kayaknya betul. ada aja Dan fenomena itu. lokasinya beda-beda. Betul. Lokasinya beda ya? Lokasinya beda-beda. Prestasi lagi menurut dia. Ya Nabi SAW mengatakan inna rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbal minhu salah. Kata Nabi sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun. Iya. Akan tapi tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi la'allahu yutimur ruku' wa la yutimur sujud wa yutimus sujud wa la yutimur ruku'. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak sempurna. Subhanallah. Bisa jadi dia sempurnakan sujudnya tapi rukuknya tidak sempurna. Ini yang dikatakan oleh Nabi tentang orang yang rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna atau sebaliknya. Bagaimana kalau Nabi SAW melihat fenomena yang biasa kita lihat? Hampir keseluruhan. Ya ini 60 tahun gak diterima sholatnya karena apa? Karena gak tumakninah, gak sempurna rukuk dan sujudnya. Bahkan dalam sebuah hadis, dan ini hadis yang sangat menjelaskan apa yang sedang kita bicarakan sekarang. Nabi SAW pernah di masjid dengan para sahabatnya sedang duduk. Kemudian datang seseorang masuk masjid, dia melaksanakan sholat. Ya. Selesai melaksanakan sholat, dia mau keluar, melewati Nabi dan para sahabatnya, sehingga orang ini menyapa Nabi. Menyampaikan salam kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi salamnya, kemudian apa yang dikatakan Nabi kepada orang ini? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat, sesungguhnya kamu belum melakukan sholat. Padahal orang ini udah sholat. Untuk kedua kalinya dia sholat lagi. Selesai sholat, dia mau keluar, berpapasan lagi sama Nabi yang sedang duduk. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat, sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Orang ini sholat lagi untuk yang ketiga kalinya. Selesai sholat salam, dia mau keluar lagi. Untuk ketiga kalinya ditegur oleh Nabi dengan mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah melaksanakan sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, ma uhsinu ghairah, fa'allimli. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak bisa sholat kecuali dengan apa yang aku lakukan tadi. Maka ajarkan aku. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan kepada orang ini sholat. Kata Nabi SAW, idza qumta ila shalah fakabbir. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu mau sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kau tumakninah dalam rukuk. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai kau tegap dalam beri'tidal. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sampai engkau duduk dengan tumakninah. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal ini dalam salatmu seluruhnya. Poin dari hadis ini adalah bahwa orang ini sudah melakukan sholat 3 kali, tapi kata Nabi apa? Kamu belum sholat. Apa sebabnya? Gak ada tumakninah. Terlalu cepat dalam sholat. Sehingga sholat yang seperti ini, yang terlalu cepat, dia gak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Faham antum ya? Walaupun Syekh Sulaiman Ruhaili, hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan penjelasan yang menarik. Kata beliau, seburuk apapun sholat seseorang, tetap dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Minimal ketika dia sholat, dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Paham antum ya? Jadi apapun keadaannya sebetulnya firman Allah itu benar gitu loh. Itu yang maksud oleh Syekh ya. Tapi jelas kembali kepada yang tadi Anda sebutkan bahwa kualitas sholat seseorang itu menentukan kualitas dari sholat tersebut yang mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Ada hadis apa? Yang janganlah kalian sholat seperti kanak ratdik. Matok ayam gitu loh.
Aing memang gak pernah slow motion dalam motok, gak pernah tumakninah di cepet banget. Nah gitu, gak boleh gitu. Allah musta'an. Walaupun misalkan kita berusaha dengan sesuai tuntunan Nabi secara sholatnya, tetap hitungannya masalah khusyuk kali saja. Iya kan? Iya kan? Bukan masalah khusyuk, tumakninah. Khusyuk itu justru bukan salah satu syarat bukan rukun dalam sholat. Kalau dia rukun dalam sholat, bisa buyar sholat kita Pak. Kita khusyuk sedikit-sedikit. Betul. Makanya para ulama mengatakan bahwa khusyuk itu sunnah hukumnya. Oke. Tapi kalau tumanina rukun, dia wajib harus dilakukan. Dan ini juga nih kayak apa ya, mungkin teman-teman alhamdulillah yang nonton TR ini kan, sebagian besar mungkin mudah-mudahan sudah hijrah. Ataupun yang ingin hijrah. Betul. Nah dalam proses hijrah ini mungkin dia berpikir, zaman dulu saya nih kayaknya nggak sholat nih. Bolong-bolong atau bertahun-tahun nggak sholat. Kan kalau puasa itu kan kita ada kodo ya, ada kodo puasa, kalau meninggalkan di kodo. Kalau sholat gimana saat dia tahu nih dia nggak sholat di zaman dulu nih, ada kodonya nggak atau gimana caranya nih yang bertahun-tahun nggak sholat ya. Ya. Ini musibah besar dalam hidupnya dia meninggalkan sholat, itu musibah paling besar. Dan pertama sih yang perlu ditanya sebabnya kenapa. Kalau sakit, ada orang sakit misalnya ketiduran, maka kafarahnya dia sholat. Diganti sholatnya. Cuma mungkin masalahnya bukan tidur, bukan ketiduran. Bertahun-tahun ya. Tapi ketiduran bertahun-tahun nih, kayak Sabul Kahfi. Tapi dia emang males. Iya. Gak mau sholat. Dan sekarang udah taubat. Apakah perlu diqadha apa enggak? Mayoritas para ulama ya, atau sebagian para ulama mengatakan iya diqadha. Oh. Itu yang 30 tahun yang bolong-bolong itu mesti diqadha. Namun ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa tariku shalah amdan la yusyar' lahu qada'uha. Tapi kata Syekhul Islam ini pendapat yang benar, yang rajih. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada sebab, maka dia tidak disyariatkan untuk mengqadha sholatnya. Enggak. Karena qadha sholat itu didapatkan atau diharuskan itu karena ada sebab-sebab yang memang disyariatkan untuk mengqadha sholat. Adapun enggak sholat, ya ini murni dosa. Mengqadha pakai apa tuh dosa? Gitu loh. Ya, maka kata Syekhul Islam bahwa wala tahsih minhu, dan dia kalau sholat pun enggak sah. Dia mau mengqadha yang lama itu enggak sah. Dia enggak sholat gitu loh. Ya. Namun yang mesti dilakukan kalau dia udah tobat ya, yukthir minat tatawwu'. Dia banyakin sholat sunnahnya. Oke. Dan ini ya apa ya, ini nasihat sebagian para salaf untuk orang yang dulunya meninggalkan sholat atau sholatnya bolong-bolong. Rapihin yang wajib-wajib ya, dan perbanyak yang sunnah. Rapihin yang wajib-wajib dan perbanyak yang sunnah. Dan ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam, juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah. Mereka mengatakan bahwa banyakin nafil, banyakin apa? Sholat sunnah. Jadi yang udah mungkin ada 20 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya, tentu bertaubat dengan jujur ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini dosa yang Anda tinggalkan bertahun-tahun ini bukan yang ringan gitu loh. Ikhtilaf para ulama bukan ini dosa kecil, ini dosa besar. Bukan. Dosa yang Anda tinggalkan ini atau ibadah yang Anda tinggalkan ini, ulama berikhtilaf. Anda selama-lamanya di neraka apa mampir bentaran atau mampir ada lama atau memang Allah ingin ampuni. Jadi itu gitu loh, masalahnya besar banget gitu loh. Bukan masalah yang belum lagi apa namanya predikatnya kafir apa enggak gitu loh. Gitu loh. Ini enggak mudah ya, yang kafir masuk neraka selama-lamanya, naudzubillah. Ya. Jadi itu benar-benar mesti taubat nasuh banget. Taubat-taubat yang murni, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki yang wajib-wajib dan ditambal dengan yang sunnah-sunnah. Dan kalau kita lihat konteks hadis Nabi yang menyatakan kafir itu ngeri banget kan. Nabi mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Itu konteksnya seperti itu. Itu dalam perkara puasa, misalnya Nabi gak mengatakan barang siapa yang gak puasa dia kafir. Tapi dalam sholat, kata Nabi, barang siapa meninggalkannya dia kafir. Ini kan mengerikan banget kan. Iya. Dan pendapat sebagian ulama bahwa yang sekali saja meninggalkan sholat kafir itu ada. Ada pendapat ulama seperti itu. Sehingga bayangkan, maksudnya jangan bayangkan bahwa para ulama berselisih dalam keislaman dia Anda gitu loh. Anda atau Islam bukan ya gitu ya. Ulama ngomong gini sih. Atau yang sebagaimana Ustaz Muhammad bilang tadi, apakah dia di nerakanya nanti kekal atau tidak gitu loh. Jadi ancamannya besar banget.
Makanya ada hadis riwayat Ahmad ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Siapa yang jaga salat, dia maka akan mendapatkan cahaya, terus petunjuk dan keberhasilan di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan siapa yang enggak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah. Enggak bakal dapat cahaya, enggak bakal dapat petunjuk, enggak bakal dapat kebahagiaan di hari kiamat. Wa kana yaumil qiyamah, dan nanti di hari kiamat itu ngumpulnya satu grup sama Qarun, Fir'aun, Haman sama Ubay bin Khalaf. Ini Masya Allah ini. Ini gembong-gembong kufur semua nih, gembong-gembong neraka semua nih. Ya. Qarun, dia nggak sholat tuh karena disibukin hartanya. Dan ini sebab orang banyak ninggalin sholat tuh karena hartanya. Ntar dikumpulin barengnya sama Qarun. Ada orang ninggalin sholat itu karena sibuk dengan kerajaannya dia. Apa yang dia miliki. Jabatan-jabatannya. Ya, mirip dengan Haman. Nanti ngumpul deh sama Fir'aun sama Haman situ. Kalau gara-gara jabatan Anda dengan bintang di sana di mari dan lain sebagainya, Anda nggak sholat, ngumpulnya sama Fir'aun sama Haman. Ubay bin Khalaf itu pedagang. Dia nggak sholat juga gara-gara sibuk dagang. Jadi hati-hati yang suka dagang sampai nggak sholat, gabung sama Ubay bin Khalaf. Ya, mungkin ini ancaman yang cukup besar. Allah Ustaz. Alhamdulillah, Kang. Masya Allah. Intinya mah kita nggak ada uzur Gak ada lah. uzur Kang, Masya Allah. Masya Allah. Hidup kita adalah sholat. Sholat. Dan sholat adalah hidup kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan ngomong-ngomong sholat kan, ini baju yang kita pakai ini nyaman banget buat sholat kan. Bener. Paling bisa. Masuk. Iya. Livi Muslim ini. Iya. Oh iya, Iya. nyaman buat sholat, buat kemana-mana, buat casual Buat juga. casual juga bisa, enak ya? Iya loh. Baik kita lihat tadi ada hoodie-nya, Ada jaket, hoodie-nya, ada betul. celana ya. Buat Masya Allah. motoran. Betul. Ada sirwal, ada Masya jaket, Allah. segala macam. Masya Allah. Teman-teman Bisa lihat sekalian, di livi.muslim. Livi.muslim. Livi brother to Jannah. Masya Allah. Dan Saya juga cek. ini ada sekarang Ya ada Mimo. spesialis Mamo. kulit kayaknya nih ya. Kulit, genuine leather spesialis, Masya Allah Kang. Betul. Ini ada lokal brand Kang, ini sejak 2018, ini lokal loh. Rapi Lokal, banget ya. Iya, dengan rapi banget. bahan kulit asli dan handmade, namanya Mimo. Ini Bisa dilihat. handmade ya. Handmade asli semua, Masya Allah. Akbar. Handmade Masya Allah. dan menyediakan produk custom. Dompet, nah ini dompet nih, ada Sarung watch. tangan. Sarung tangan kita pakai juga. Buat motor, buat sepeda. Sepedaan enak, Masya Allah. Ada watch band. Oh ya. Oke, ada watch band, kemudian juga atau aksesoris berbahan kulit pilihan baik lokal maupun impor bisa. Ini ada bahan yang impor, ada yang Ini lokal. impor nih kayaknya betul, semuanya. sebagian, Masya Allah, betul. Dan langsung dikurasi sendiri Kang oleh pembuatnya Kang. Dikurasi semua bahan-bahan, gramasi dan sebagai ketebalan, Masya Allah Kang. Ini punya sahabat kita dan kali ini, Kang ini ada produk dompet masterpiece nih. Masterpiece berbahan kulit impor, betul. Ini impor semua. Impor Kang. semua kan? Ya, ini Mi Fold yang besar. Ini Mi Fold. Oke, ada Mi Fold. Kemudian juga Khas ada banget ya dengan ukuran sedang sekitar 11 cm. Lalu ada Masterpiece Fenty dengan ukuran 8 cm. Oh ini ya, warnanya juga bagus ya, betul. Masya Kang Allah. ini ya. bikinnya tuh satu-satu kan dia. satu-satu Iya. kan, Masya Allah. Ustaz. Itu warnanya tobacco tuh. Tobacco dan juga warna olive. Jahitannya rapi banget. Ini olive nih. Masya Allah. Betul sekali. Jadi hampir aja ada gini begini. Isi dulu dong, kosongan sih. Bayar dulu, bukan isi dulu. Iya, bayar dulu. Dan juga nih ada yang jenis long wallet, Stan. Long Oh, iya. Long wallet dengan ukuran Warnanya, panjang Masya sekitar Allah. 20 cm, Masya Allah. Dan juga tadi ya ada watch band ya untuk jam tangan warna tobacco. Jadi silakan mau yang Jadi punya berantakan jam tangan brand berantakan apapun, itu bisa custom untuk watch bandnya diganti dengan bahan kulit. Betul. Masya Allah. Elegan banget. Jadi langsung saja, Kares dan teman-teman semua, cek Mimo. dan follow Instagramnya Mimo. @mimimamo.id. Oh, mimimamo.id. Ya, dan bisa pesan di marketplace atau bisa kontak langsung via WhatsApp. Mimo Leather, stay classy, stay humble. Insyaallah. Kang, Yes. makasih banyak Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair dan untuk sekalian silakan untuk bisa langsung follow Instagram kita, kemudian juga Spotify dan juga YouTube. YouTube, oke. Dan juga silakan bisa support kegiatan operasional dakwah kita dengan berikan harga terbaik, silakan. Ada yang Masya punya barang atau jasa silakan di DM ya. Betul, Nanti silakan. dikasih link untuk, Insya Allah untuk kita mungkin bisa promotkan. dipromosin di acara ini. Insya Allah. Baik, kita akan akhiri. Matching kan? Matching dong. Wis. Oh kita ambil yang matching aja. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.